stop. Jangan upload video dulu, sebelum kamu tahu kenapa sih penonton itu cepat bosen dengan video yang kamu upload. Padahal kamu di sana sudah bikin konten yang cukup informatif, bahkan cahayanya atau lightingnya tuh udah keren, udah oke, audionya tuh sudah cukup clear, cukup jelas, cukup jernih. Tapi kenapa ya penonton itu tetap skip di awal? Itu kenapa? Dan terus terang saya juga pernah ngalamin kayak gitu loh teman-teman. Padahal saya sudah kasih konten yang terbaik. Tapi kok kenapa penonton itu nggak nonton sampai selesai, nggak nonton sampai tuntas? Dan ternyata jawabannya adalah masalahnya bukan pada di konten. Masalahnya adalah pada bagaimana cara kita menyampaikan pesan di konten itu. Itu yang jadi masalah. Nah, di video ini saya akan kasih tahu apa sih yang bikin konten kamu itu membosankan, apa sih yang harus kamu ubah supaya penonton itu nggak kabur, nggak pergi di 10 detik pertama konten yang kamu buat. Siap? Let's go! Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kenapa sih penonton itu kadang-kadang ini nggak betah dengan konten yang kamu buat? Ini sebetulnya problem. Kenapa? Dan ini menjadi keluhan di banyak kreator pemula, bahkan kreator yang sudah sukses sekalipun itu kadang-kadang ya sama. Tapi paling sering hal semacam ini paling sering itu dialami oleh kreator pemula. Jadi selalu bertanya kenapa sih penonton itu sama video saya, video gue, video aku ini gampang banget bosen. Jadi kayak gini faktanya teman-teman, bahwa sebagian besar penonton YouTube itu dia akan cabut di 10 detik pertama kalau konten yang ditonton itu membosankan. Dan itu pun saya alami. Saya tuh sampai waktu itu saya cek di analitik YouTube Studionya tuh wah drop luar biasa, turun di awal. Dan itu bahaya. Terus akhirnya saya berpikir, sebetulnya apa sih yang membuat konten saya itu nggak menarik? Apa sih? Terus saya mencari jawaban. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya, makanya hari ini saya share. Dan setelah saya pelajari lebih dalam, masalahnya itu bukan pada isi konten kita yang jelek, atau yang bad, atau yang kurang bagaimana, enggak. Tapi masalahnya sebetulnya adalah karena cara ngomong saya, cara nyampein pesan saya, itu ngebosenin. Dan ini mungkin dialami oleh banyak kreator di luar sana, terutama yang pemula. Bener nggak? Nah, supaya tidak ngebosenin itu gimana? Pertanyaannya kan gitu. Di sana tuh saya ngerasa bahwa ketika saya analisa lagi, ternyata cara ngomong saya tuh datar banget. Mimik saya tuh ya flat begitu aja. Terus nggak ada ekspresi sama sekali. Ada tapi minim ekspresinya. Terus angle-nya cuma satu, kayak gitu, kayak gini terus. Style ngomong kayak orang pidato. Dan saya waktu itu juga belum tahu bagaimana cara bikin hook, makanya di awal itu videonya nggak saya kasih hook. Jadi nggak heran itu yang membuat akhirnya penonton itu ya skip di video saya, walaupun video saya itu berkualitas, walaupun video saya itu terbaik, kan saya ngasih banyak informasi. Tapi kalau misalnya strateginya, caranya tidak diterapkan, yang ada ya begitu. Jadi apa sih sebetulnya kesalahan-kesalahan yang menjadikan konten kita itu membosankan? Ada beberapa hal yang menyebabkan penonton itu bosan dengan konten kita. Yuk kita kulik satu-satu, kita bedah satu-satu. Yang pertama, konten yang membosankan itu biasanya yang pertama itu openingnya itu bertele-tele. Dan itu saya dulu pernah lakukan di awal. Ketika saya bikin konten itu kontennya bertele-tele. Misalnya saya kasih contoh kayak gini. Di konten yang sebelumnya ada tuh yang saya buat kayak gini. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan mau bahas bla 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 gitu kan. Padahal sebetulnya penonton itu yang nggak peduli saya. Siapa saya? Yang diperlukan sama teman-teman itu to the point. Nggak perlu bertele-tele, nggak perlu memperkenalkan diri. Itu kenapa saya lakukan. Saya itu kan memang praktisi seni dan audiovisual. Jadi saya berpikirnya bahwa ketika bikin konten itu mirip seperti program TV. Ternyata berbeda. Berbeda sekali. Kalau di TV itu ada namanya opening. Openingnya ya perkenalan diri. Tapi kalau di konten itu hilang. Nggak perlu kayak gitu. To the point langsung aja. Langsung siapa kamu. Makanya sejak itu, saya akhirnya bikin kontennya itu berubah. Tidak lagi dengan kata-kata, perkenalkan nama saya, itu
nggak penting teman-teman, dan orang nggak peduli siapa lu gitu loh, nggak peduli siapa kamu. Makanya mulai sekarang akhirnya ya udah, saya bagaimana cara membuat sebuah konten di awal itu menyentuh ke rasa, ke jiwa si penonton. Ya contohnya misalnya kayak gini, saya kasih contoh. Pernah bikin video bagus tapi nggak ada yang nonton, itu langsung nyentuh teman-teman. Dibanding dengan tadi, perkenalkan gue adalah, itu nggak penting. Karena di situ ketika saya ngomong kata-kata yang tadi, pernah nggak kamu bikin video bagus tapi nggak ada yang nonton, itu tuh langsung ngena, langsung membuat si penonton itu mikir, ya ini gue banget lagi gitu kan. Akhirnya orang terus mau nonton. Nah itu caranya. Makanya bikin opening lah yang to the point, tidak bertele-tele, langsung jebrek gitu loh. Lalu penyebab kedua yang membuat konten kita itu membosankan itu adalah tone bicaranya terlalu datar. Tapi ini problem sih, problem di semua kreator pemula. Pasti ketika teman-teman bikin konten di awal, pasti dia datar. Jadi kayak baca naskah gitu aja, atau baca teks begitu saja. Kalau saya ini tidak pernah ngalamin. Enggak, tapi ini yang saya riset, saya nemu ini. Dan memang di beberapa konten itu ya begitu, ada yang datar banget, flat banget. Ada beberapa konten di luar sana yang bikin konten itu misalnya durasinya 8 menit. Tapi dia hanya seperti ngebaca naskah, hanya mesti ngebaca ya teks aja. Sorry, nggak ada turun naik intonasi, semuanya flat gitu aja. Apa yang terjadi? Orang ketika nonton itu bete, terus membuat orang bikin ngantuk. Sebetulnya yang paling penting adalah kamu ini kan bikin konten itu ngomong di depan kamera. Jadi kalau misalnya kamu ngomong di depan kamera, walaupun di depan itu ada pointers atau ada prompting, ada prompter ya, ada teleprompter, ada idiot card atau cue card, petunjuk ya, itu ya kamu jangan baca, jangan. Kalau kamu baca kayak gitu ya nanti konten kamu datar. Karena yang paling penting di sini ketika kamu di depan kamera, yang kamu pakai itu adalah bahasa lisan, bahasa ngobrol, bukan bahasa tulis. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kamu bikin konten dengan bahasa tulis, ya otomatis penonton bosen, datar-datar aja. Terus kemudian ketika kamu bikin konten cuma baca naskah aja kayak gitu, ya penonton otomatis di menit-menit pertama atau di tengah-tengah ya penonton langsung skip. Ini orang konten apa baca naskah sih, kan akhirnya begitu yang muncul. Di konten sebelumnya saya juga sudah bahas bagaimana cara memainkan pressing, memainkan intonasi, kapan pause, kapan kemudian memberikan jeda, kapan harus memberikan penegasan di sebuah satu kalimat. Itu penting sekali teman-teman, penting sekali. Kalau dalam ilmu komunikasi, ini yang saya sebut dengan public speaking. Lalu penyebab yang ketiga yang membuat penonton itu bosan dengan konten kita. Penyebab yang ketiga itu adalah visual yang nggak bergerak, visual yang monoton, yang nggak bergerak begitu saja. Jadi walaupun misalnya kamu bikin konten nih seperti saya, hanya satu angle, tapi kamu harus juga memainkan efek. Kadang-kadang gambar itu harus di zoom in, kadang-kadang harus di zoom out, atau misalnya gambar itu pindah ke kanan atau ke kiri. Nah itu adalah permainan yang disebut dengan supaya visual itu tidak monoton, tidak di situ-situ aja. Syukur-syukur kamu punya multicam, 2 kamera, angle 1 di sini, angle 2 di sana. Itu kan bisa, atau di sana, itu bisa. Tapi kan itu kalau sudah teman-teman sudah punya alat banyak bagus ya silakan. Itu yang membuat kadang-kadang kalau kita nonton konten yang cuma satu kamera terus nggak ada pergerakan kamera, nggak ada perubahan visual. Padahal sesungguhnya otak manusia itu gampang bosen. Makanya harus dibuat namanya visual yang bergerak. Konten-konten yang saya buat ini ya semua hampir, yang belakangan ini semua hampir sudah menggunakan teknik jump cut, kemudian cut in, kemudian menggunakan insert gambar, kemudian kadang-kadang zoom in, kadang-kadang zoom out, kemudian kadang-kadang saya juga menggunakan
visual text atau motion graphic, kadang saya juga bikin sound effect, ya kan? Itu semua bertujuan supaya kontennya itu punya ritme, punya harmonisasi. Kesalahan yang keempat, kenapa konten itu membosankan? Jadi yang keempat itu adalah kontennya nggak ada cerita. Dan kalau ini pernah saya alami, pernah saya lakukan. Dulu ketika saya pertama kali ngonten itu ya, saya bikin naskah, kemudian saya menghafalkannya atau mengingat-ingat, kemudian naskah itu saya taruh di depan kamera, lalu saya melihat apa yang diinginkan oleh naskah itu. Jadi terkesan di sana tuh saya hanya membacakan fakta-fakta yang saya tulis. Jadi saya hanya baca aja. Akhirnya di situ nggak ada rasa, karena nggak ada cerita. Nah sekarang ini saya itu kalau bikin konten pasti ada cerita pribadi. Itu yang sering saya sebut dengan namanya storytelling. Ada namanya bumbu. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin konten gak ada ceritanya, otomatis ya bakal di skip, bakal dilewatin begitu saja. Misalnya saya kasih contoh kayak gini kalimatnya. Waktu pertama kali saya bikin video, saya pikir udah keren banget. Tapi ternyata orang tuh bosan banget dengan konten yang saya buat. Nah itu namanya cerita. Jadi di situ ada hal yang bisa bikin orang dekat, hal yang membuat orang itu engage, penonton itu engage sama kamu. Ya tadi saya bilang bahwa kalau misalnya kamu bikin konten itu ya jangan hanya terpaku dengan satu naskah, satu teks, atau satu fakta. Betul, kamu itu bikin konten menyampaikan fakta. Betul, tapi kalau misalnya yang disampaikan cuma pointer-pointer itu aja, tanpa ngejelasin, tanpa ada bumbu cerita pribadi atau ada cerita pengalaman yang pernah kamu alami, ya konten kamu itu ya jadi keresan karena nggak ada cerita. Keempat hal ini sebetulnya bisa diatasi. Solusi untuk mengatasi 4 hal yang membosankan tadi, yuk kita bedah gimana sih caranya untuk mensolusikan semua ini supaya konten ini tidak membosankan. Sekarang saya mau tahu dari 4 hal yang saya sampaikan tadi, itu yang paling sering kamu lakukan itu yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau memang dirasa video ini bisa membantu teman-teman, silakan di-share. Dan kamu bisa like, bisa share ke teman-teman yang memang memerlukan penjelasan ini. Silakan. Dan jangan lupa untuk beri subscribe supaya kita bisa saling belajar, supaya kita bisa belajar bareng-bareng, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Yang paling penting adalah teruslah bikin konten yang nggak cuma informatif, edukatif, atau menghibur, tapi juga ngena di hati penonton. Terima kasih semuanya. Salam vlog.